お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan ambisi Shinichiro yang sudah tidak punya semangat hidup. Bahkan ia sampai rela mengotori tangannya untuk membunuh gelandangan gondrong yang berkata ia bisa melompati waktu. Semua itu adalah bukti bahwa Shinichiro sudah frustasi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terjun dari jembatan sehingga ia bisa tenang. Namun hal yang tidak terduga malah muncul, karena itu menjadi sebuah pemicu supaya Shinichiro bisa kembali ke masa lalu. Dan disinilah Shinichiro sekarang. Dia kembali ke hari sebelum insiden yang merenggut hidup Mikey terjadi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Shinichiro melihat Mikey kecil yang sedang asik bermain pesawat-pesawatan. Ia sangat kaget kenapa tiba-tiba ia berada di sana. Padahal sebelumnya ia memutuskan untuk terjun dari atas jembatan. Mikey sendiri nampak tidak peduli dengan kakaknya yang berada di sana. Ia terbang memainkan mainan pesawat miliknya. Hingga tanpa sengaja, telapak kaki Mikey menampar wajah Shinichiro dengan sangat keras. Akibat hal tersebut, Shinichiro sampai terpelanting di sofa tempat ia duduk. Namun ia sama sekali tidak memikirkan hal itu, karena baginya keberadaan Mikey seperti sebuah mimpi. Karena seharusnya Shinichiro mati ketika ia memutuskan untuk melompat ke dalam sungai. Namun suara seseorang membuyarkan lamunannya. Orang itu adalah Takeomi yang memarahi Mikey karena telah menyepak Shinichiro. Dan di sana Shinichiro seperti baru menyadari sesuatu bahwa semua yang dijalaninya sekarang ini bukanlah mimpi. Ia juga melihat kalender untuk memastikan dan alangkah kagetnya dia saat melihat kalender bahwa hari ini adalah tanggal 30 Juli tahun 1999. Hari yang sama ketika ia bunuh diri namun 4 tahun sebelumnya. Di sana ia melihat wajah imut Mikey yang meminta maaf kepadanya karena Mikey merasa biasanya Shinichiro menghindari sepakannya. Namun Shinichiro jelas tidak memedulikan hal itu semua. Karena Mikey yang lumpuh di masa depan, kini ia bisa melihatnya dengan tubuh sehat walafiat. Tak terasa air mata Shinichiro menetes. Air mata Shinichiro perlahan mulai mengalir sangat deras. Ia sangat merindukan sosok Mikey yang selama 4 tahun tubuhnya tidak bisa apa-apa. Menyadari tubuh Mikey ada di depannya, Shinichiro langsung memeluknya dengan erat. Kerinduan Shinichiro dan kasih sayangnya kepada Mikey memang sebesar itu. Walaupun pada saat itu Mikey bingung dengan apa yang terjadi kepada kakaknya. Ia menganggap jika tingkah laku Shinichiro begitu aneh. Tapi Shinichiro tidak peduli. Ia memeluk Mikey dengan erat dan menangis dalam pelukan adik kecilnya. Dari sanalah Shinichiro berpikir bahwa semua ini bukanlah mimpi, tapi ia berhasil kembali ke masa lalu. Apa yang dikatakan gelandangan gondrong tempo hari memanglah benar. Jika melakukan perjalanan waktu bukanlah omong kosong belaka. Kemudian Shinichiro mengajak Mikey untuk berlatih mengendarai sepeda motor. Kini terlihat wajah sumringah Shinichiro sangat berbanding terbalik di masa depan di mana ia selalu muram dan juga suram. Ia sangat berbahagia bahwa semua yang dilihatnya bukanlah mimpi. Ia yang seharusnya mati malah terlempar ke masa lalu. Sembari mengendarai motornya bersama Mikey, Shinichiro berbahagia karena ia benar-benar bisa melompati waktu. Dari sanalah Shinichiro berpikir bahwa ia harus memperbaiki semuanya. Karena apa yang dilihatnya adalah kenyataan dan bukanlah mimpi. Shinichiro bertekad bahwa ia akan melindungi Sano Manjiro. Sementara itu Mikey yang masih belum tahu apa-apa hanya bersenang-senang karena ia akhirnya diajari Shinichiro bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Dalam pikirannya Shinichiro masih ingat betul pada jam setengah 4 sore Shinichiro mendapatkan telepon dari kakeknya saat ia masih berada di bengkel. Dan sejak hari itu Mikey tidak bisa bergerak. Tubuhnya lumpuh dalam kondisi vegetatif. Setelah kejadian itu, kakeknya meninggal. Lalu Emma juga pergi dari rumah. Dan itulah yang membuat Shinichiro putus asa di masa depan. Namun kini semuanya berbeda. Ia melihat Mikey begitu bersemangat di depan matanya. Mikey tertawa lepas, penuh energi, dan tentunya ia bisa bergerak semaunya tanpa ada masalah. Di sanalah Shinichiro mulai berpikir apa takdir telah berubah.
Kemudian saat Shinichiro pulang ke rumahnya, ia langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Ia hanya ingin memastikan apakah kakek dan Emma baik-baik saja. Walaupun segala tingkah lakunya dinilai aneh oleh Maiki pada hari itu, namun Shinichiro nampak bersyukur karena Emma dan kakeknya berada di sana dengan sehat walafiat. Tanpa disuruh apa-apa, Shinichiro berinisiatif untuk membantu memasak. Itu semua Shinichiro lakukan karena kebahagiaannya hari ini. Tidak berhenti sampai di situ, Shinichiro juga langsung membantu untuk bersih-bersih. Sampai-sampai Emma melihatnya dengan tatapan yang aneh. Namun itu semua Shinichiro lakukan karena di masa depan yang ia lalui sangatlah berat, sehingga melakukan pekerjaan rumah dianggap sebagai hal yang sangat kecil baginya. Namun di saat semua terlihat baik-baik saja, Shinichiro mendengar kegaduhan di luar rumahnya. Tanpa menunggu waktu lama, Shinichiro langsung bergegas keluar rumah. Dan di sanalah senyum Haruchio melebar kemana-mana. Kekuatan Dark Impulsif Maiki pertama kali muncul. Saat itulah Maiki menghajar Haruchio sampai mulutnya robek. Sementara Shinichiro terlambat datang untuk menghentikan Maiki. Di malam hari, Shinichiro mulai bertanya kepada Maiki, kenapa ia melakukan hal yang sangat kejam seperti itu. Namun Maiki menjawab jika ia tidak tahu apa yang salah dengannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja aku melihat Haruchio dengan mulut yang sudah penuh darah. Maafkan aku Shinichiro, tapi aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Namun Shinichiro menjawab jika bukan padanya Maiki harus meminta maaf. Kemudian Shinichiro membawa Maiki ke rumah sakit. Di sanalah Maiki meminta maaf kepada Haruchio karena ia sudah melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Namun bekas luka yang diterima Haruchio tidak mungkin bisa hilang. Mendengar hal itu, Maiki yang merasa bersalah langsung pergi untuk mencari angin segar. Tetapi Shinichiro yang masih berada di sana mencoba untuk membicarakannya dengan Haruchio. Haruchio, aku tidak akan memaksamu untuk memaafkan Maiki untuk saat ini. Tapi kalau kau mau, kau masih bisa jadi temannya. Haruchio yang sedang duduk di ranjang pesakitan langsung mengelurkan tangannya dan menjawab tentu saja. Dia akan selamanya menjadi temanku. Kemudian Shinichiro juga mengelurkan tangannya dan mereka menjabat tangan satu sama lain. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata hal itu menjadi sebuah pemicu bagi Shinichiro untuk melakukan perjalanan waktu. Dan tiba-tiba, kini Shinichiro sudah berada di dalam bengkel miliknya. Padahal beberapa waktu yang lalu ia berada di rumah sakit mengunjungi Haruchio. Shinichiro masih belum memahami situasi yang terjadi kepada dirinya. Namun ia terlihat di dalam bengkel miliknya. Kemudian ia melihat ponsel dan mendapati jika dirinya kembali ke masa depan tahun 2003. Setelah menyadari hal itu, Shinichiro sangat syok dengan apa yang terjadi. Ia benar-benar kembali ke masa kini, masa di mana seharusnya ia hidup. Yang Shinichiro pikirkan adalah keberadaan Maiki. Ia memikirkan bagaimana keadaan Maiki di masa depan. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang yang sepertinya ingin memperbaiki motornya karena bodi motornya hancur. Dan setelah Shinichiro menoleh, orang itu adalah Maiki yang sudah menjadi ABG tanggung. Ia tersenyum sembari menaiki motor metiknya yang berlogo Toman. Melihat hal itu, lagi-lagi Shinichiro meneteskan air mata karena ia selalu ingin melihat Maiki tumbuh besar dengan kondisi yang sehat. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan keberhasilan Shinichiro melompati waktu, di mana ia kembali ke tahun 99 ketika semuanya masih baik-baik saja. Tapi di sanalah insiden Maiki yang menghajar Haruchio sampai mulutnya sobek terjadi. Namun ketika Shinichiro menjabat tangan Haruchio, tiba-tiba ia kembali ke masa sekarang. Dan alangkah kagetnya ia melihat Maiki masih sehat walafiat. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.